Iran secara darurat menyatakan adanya serangan berbahaya terhadap pembangkit listrik tenaga nuklirnya setelah Donald Trump mengancam akan menyerang pembangkit-pembangkit listrik jika pemerintah Iran tidak mau membuat kesepakatan dan membuka kembali Selat Hormuz. Dan inilah media pemerintah Iran pada hari Sabtu 4 April melaporkan bahwa sebuah peluru menghantam pagar pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, di mana omong-omong orang Rusia bekerja di sana. Dan orang-orang Rusia itu kabur terbirit-birit dari sana. Di Iran, mereka sudah mengaitkan Ukraina dengan serangan itu, membandingkan situasi di PLTN Zaporizhia yang diduduki oleh orang Rusia dengan situasi di sekitar PLTN Bushehr. Di Kremlin, mereka sudah ribut mengatakan bahwa serangan ini, kutipannya, adalah noda yang tak bisa dihapus pada reputasi Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, di Teheran, mereka sudah mengancam negara-negara di kawasan dengan kiamat nuklir jika Amerika Serikat terus menyerang pembangkit listrik. Sementara itu, muncul rincian tentang serangan terbaru Amerika Serikat terhadap jembatan strategis di dekat Teheran yang merupakan jembatan terbesar di Timur Tengah. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja dari Anda. Dan teman-teman, jika kalian ingin mendukung kerja channel YouTube ini, kalian bisa melakukannya secara finansial dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar apa saja, melalui link dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Atau kalian bisa scan kode QR. Di layar Anda, saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Jadi, seperti yang kalian ingat, Donald Trump sebelumnya mengancam bahwa jika Iran tidak mau membuat kesepakatan dan tidak membuka Selat Hormuz, maka Amerika akan menyerang pembangkit listrik negara itu. Dan inilah pihak berwenang dan media pemerintah Iran pada hari Sabtu 4 April mengumumkan bahwa sebuah peluru menghantam pagar pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr. Menurut laporan, akibat serangan tersebut seorang petugas keamanan yang merupakan warga negara Iran tewas. Selain itu, pecahan dan gelombang ledakan merusak salah satu gedung di area pembangkit listrik tenaga nuklir, namun bagian utama pembangkit tidak mengalami kerusakan. Dan kini, Badan Energi Atom Internasional melaporkan bahwa mereka telah menerima pemberitahuan tentang insiden tersebut dari otoritas Iran. Peningkatan tingkat radiasi setelah dugaan serangan tidak terdeteksi, demikian dicatat oleh IAEA. Direktur Jenderal Agensi Rafael Grossi menyatakan keprihatinan yang serius. Dia menyerukan menahan diri secara militer semaksimal mungkin untuk menghindari risiko kecelakaan nuklir. Dia menekankan bahwa fasilitas PLTN dan wilayah sekitarnya sama sekali tidak boleh menjadi sasaran serangan. Perlu dicatat juga bahwa Bushehr, satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran, terletak sekitar 760 km di selatan Teheran. Saat ini, perusahaan milik negara Rusia, Rosatom, sedang membangun di fasilitas tersebut. Dan seperti yang sudah diumumkan oleh pihak Rosatom, setelah serangan tersebut, para pekerja Rusia mulai dievakuasi dari wilayah PLTN itu. Selanjutnya, mereka akan mengutip pernyataan Kepala Rosatom, Likachev. Sekitar 20 menit setelah serangan naas itu, bus-bus mulai bergerak dari arah PLTN Bushehr menuju perbatasan Iran-Armenia. 198 orang, kalau mau tepatnya, ini adalah evakuasi terbesar, ya hampir 200 warga Rusia. Dan mereka segera meninggalkan Iran. Ngomong-ngomong soal Armenia, ke arah mana orang-orang Rusia ini pergi, kita juga akan membahasnya di channel YouTube ini nanti. Yerevan pada dasarnya menyuruh Vladimir Putin dan orang-orang Rusia liar itu angkat kaki. Yang sulit dibayangkan bahkan setahun yang lalu. Tapi mari kita kembali ke Iran. Menurut pihak berwenang di Teheran, wilayah yang berdekatan dengan PLTN Bushehr telah diserang untuk 4 kalinya sejak dimulainya perang Amerika Serikat dan Israel. Dan kini di Iran, mereka memutuskan untuk mengaitkan Ukraina dengan serangan ini dan pada saat yang sama mulai mengancam negara-negara tetangga di Teluk Persia. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa kemungkinan jatuhan radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang terletak di pesisir Teluk Persia dapat membahayakan kehidupan di negara-negara kawasan tersebut. Araghchi juga mengkritik sikap diam komunitas internasional terkait serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap PLTN Bushehr dan fasilitas petrokimia. Araghchi menyatakan bahwa diduga Ukraina menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia milik Ukraina sendiri, namun telah dikuasai oleh Rusia. Berikut kutipannya.
Apakah Anda masih ingat reaksi Barat terhadap peristiwa di sekitar PLTN Zaporizhia di Ukraina? Israel dan Amerika Serikat telah 4 kali membom pembangkit listrik Bushehr kami. Jatuhan radioaktif tidak akan mengakhiri kehidupan di Teheran, tetapi justru di ibu kota negara-negara anggota Dewan Kerjasama Negara-Negara Arab di Teluk Persia. Serangan terhadap sektor petrokimia Iran juga dengan jelas menunjukkan tujuan sebenarnya dari tindakan-tindakan ini. Nah, di sini pertanyaannya, lalu serangan Iran ke negara-negara tetangga dan terutama ke sektor petrokimia dan gas, itu menunjukkan apa? Dan di sini orang Rusia juga langsung buka mulut, tentu saja mereka selalu ikut campur, baik diminta maupun tidak. Di Rusia ada juru bicara Kementerian Luar Negeri yang namanya Mashka Zakharova. Ya, yang itu, yang tidak pernah lepas dari alkohol. Dia adalah teman dekat Dimka Medvedev. Jadi, Mashka Zakharova hari ini menyatakan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir Iran akan menjadi noda kotor yang tak terhapuskan pada reputasi internasional mereka yang menargetkan rudal ke PLTN Bushehr dan fasilitas Iran lainnya. Menurutnya, Israel dan Amerika Serikat sepenuhnya menghapus reputasi mereka sebelumnya di bidang non-proliferasi nuklir, dengan secara terbuka mengakui bahwa mereka sendiri tidak mengakui norma dan batasan apapun. Menurut si pemabuk itu, menurut Mashka Zakharova, Rusia akan melakukan segala upaya untuk menarik perhatian komunitas internasional terhadap bagaimana situasi di PLTN Bushehr semakin mendekati batas berbahaya. Saya dengan nada ironi menanggapi kata-kata Israel bahwa Rusia akan melakukan upaya agar komunitas internasional memperhatikan situasi di PLTN. Sementara mereka sendiri mengebom infrastruktur sipil di Ukraina, menyerang rumah sakit, taman kanak-kanak, sekolah, dan rumah bersalin. Semakin mendekati bahaya, orang-orang Rusia masih berani membuka mulut kotornya dan mengomentari hukum internasional tentang reputasi. Apa yang kalian tahu tentang reputasi? Ada dua kata di sini, orang Rusia dan reputasi. Keduanya sepertinya berawalan huruf R, tapi kata-kata ini milik Israel. Rusia akan mengambil upaya seperti situasi dunia. Saya ingatkan, pada hari Kamis lalu, militer Amerika untuk pertama kalinya menyerang infrastruktur sipil utama Iran. Setelah Donald Trump dalam pidatonya mengancam akan mengembalikan Iran ke zaman batu. США, напомню, в частности, атаковали мост. Mereka mengklaim bahwa serangan terhadap jembatan itu dilakukan untuk tujuan militer, guna mencegah pemindahan senjata oleh angkatan bersenjata Iran melalui jembatan tersebut. Media pemerintah Iran melaporkan 8 orang tewas dan 95 orang terluka. Trump langsung menulis di media sosial, kutipan, bagaimana situasi PLTN semakin mendekati bahaya. Ирану пора заключить сделку, пока не поздно, ведь от того, что еще могло бы стать великой страной... Perlu saya catat di sini bahwa jembatan B1 menghubungkan Teheran dan pinggiran kota Karaj. Dan inilah perwakilan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat melaporkan bahwa jembatan tersebut diserang karena angkatan bersenjata Iran menggunakannya untuk memindahkan secara rahasia rudal dan bagian-bagiannya dari Teheran ke lokasi peluncuran di Iran Barat. Sebagai tanggapan, Menteri Luar Negeri Iran meminta perhatian masyarakat dunia. Situasi dalam rekaman video serangan di jembatan itu semakin mendekati kondisi berbahaya. Di sini saya akan mengakhiri, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti kanal Telegram saya, PC News, linknya ada di deskripsi video ini. Di deskripsi juga terdapat semua cara untuk mendukung channel YouTube ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.